Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Jadi pada kesempatan kali ini saya mewakili dari kelompok saya dari Data Warehouse and Mining dalam judul klasifikasi prediksi penyakit serangan jantung dengan menggunakan aplikasi Google Collapse. Nah, sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok kami itu ada saya sendiri, yaitu Tias dengan NIM 32 belakangnya, lalu Ari dengan NIM 65, Rio Arijana dengan NIM akhiran 50, ada Sangtu dengan NIM akhiran 27, dan juga ada Manik dengan NIM akhiran 15. Nah, latar belakang dari klasifikasi penyakit jantung ini adalah bahwa kita tahu penyakit jantung ini merupakan penyebab utama dari kematian terbesar di dunia. Jadi deteksi penyakit jantung itu sejak dini itu sangatlah penting. Namun, prediksi penyakit jantung sejak dini itu dengan metode konvensional itu seringkali terbatas dalam memprediksi penyakit jantungnya yang di tahapan awal. Jadi oleh karena itu diperlukannya pendekatan yang lebih akurat dalam memprediksi risiko terjadinya serangan jantung dan juga tentunya lebih efisien. Nah, tujuan dari penelitian kami ini adalah membandingkan sistem klasifikasi penyakit jantung berbasis dari 3 metode, yaitu yang pertama ada support vector machine atau SVM, lalu yang kedua ada key nearest neighbor, itu ada KNN, dan juga yang terakhir ada decision tree. Nah, permasalahan yang kami temui di sini sehingga kami jadikan topik dalam presentasi UAS kali ini adalah tingginya angka kematian akibat penyakit jantung di Indonesia dan juga di dunia. Lalu kurangnya layanan deteksi dini agar diagnosis efektif untuk penyakit jantung tahap awal. Lalu keterbatasan analisis manual dalam memprediksi pola data medis yang sangat kompleks. Dan minimnya implementasi teknologi machine learning di bidang kesehatan Indonesia. Lalu yang terakhir, belum optimalnya algoritma machine learning untuk klasifikasi khususnya di penyakit jantung. Nah, maka terdapatlah tahap implementasi yang kami bagi tahapannya. Yang pertama itu adalah import data. Saya jelaskan di sini secara singkat karena nanti terdapat demo yang dilakukan oleh teman saya. Nah, import data ini mengunggah file secara manual ke Google Colabs. Lalu data diunggah langsung menggunakan files upload dari modul Google Colabs. Nah, setelah data diunggah, maka kita menggunakan Pandas untuk membaca file dengan format CSV, Excel, atau yang lain sebagainya. Nah, pada tahap selanjutnya kita melakukan cleaning data, yaitu mengatasi missing values, menghapus duplikasi data, memperbaiki format data, normalisasi atau standarisasi, lalu ada konversi data kategori menjadi numerik, dan juga menyeimbangkan data. Nah, tahap selanjutnya ada exploratory data analysis atau EDA, di mana ini adalah proses awal dalam analisis data untuk memahami karakteristik data tersebut. Jadi sebelum melakukan pemodelan, maka data tersebut akan diidentifikasi polanya, mendeteksi anomali, menguji asumsi, dan juga memeriksa hubungan antara variabel. Lalu yang selanjutnya ada preparation data, di mana data ini biasanya terlihat pada kode yang menangani data sebelumnya, lalu masuk ke tahap pemodelan, seperti membaca datanya, membersihkan data, transformasi fitur, dan juga membagi data set tersebut ke dua bagian, yaitu bagian yang akan dilatih dan juga bagian yang akan diuji. Nah, tahap selanjutnya adalah modeling dan juga evaluation. Nah, di tahap ini terdapat 3 part. Yang pertama itu adalah modeling, di mana kita akan melatih model menggunakan data latih. Nah, lalu yang selanjutnya adalah menggunakan model untuk memprediksi hasil pada data uji, dan pada evaluation, itu kita akan mengevaluasi kinerja model dengan metrik seperti akurasi preparation, recall, dan juga F1 score. Menggunakan fungsi Scleron seperti Aquary score dan juga classification report. Nah, yang selanjutnya adalah tahap testing, di mana pada gambar yang saya perlihatkan ini memperlihatkan data tes yang ditulis bertujuan untuk tahap awal sebelum menghasilkan hasil akhir dari data tersebut. Nah, lalu setelah tahap data tes, selanjutnya akan melabel data tersebut guna menghindari terbentuknya string saat sebelum melakukan tes akhir. Nah, lalu hasil akhirnya adalah dua dari algoritma KNN dan juga SVM memprediksi bahwa pasien tersebut memiliki penyakit jantung, sedangkan decision tree memprediksi sebaliknya. Nah, berdasarkan mayoritas prediksi dapat disimpulkan bahwa pasien kemungkinan besar memiliki penyakit jantung. Nah, kesimpulannya adalah setelah melalui serangkaian langkah yang meliputi pengumpulan data, pembersihan data, eksplorasi data, persiapan data, pemodelan, evaluasi, dan juga pengujian, dapat disimpulkan bahwa ketiga algoritma machine learning dapat digunakan support vector machine atau SVM, key nearest neighbor atau KNN, dan juga decision tree memiliki keunggulan dan juga kelemahannya masing-masing dalam mengklasifikasi penyakit jantung tersebut. Nah, dan terima kasih telah
menyimak presentasinya sebelumnya dan akan dilanjutkan dengan demo dari teman saya. Halo semua, jadi kali ini aku akan demo sedikit soal collab yang udah aku buat, yaitu tentang diagnosis jantung, deteksi apakah seseorang itu terkena penyakit jantung atau tidak. Jadi untuk yang pertama di sini udah beberapa yang di running, bisa dilihat dulu sampai bawah. Nah, itu untuk yang pertama kita masukin dulu nih dari Google Drive itu langsung, kita masukin padnya juga dari datasetnya. Nah, untuk yang kedua, jika udah berhasil, kita langsung aja lanjut ke install library yang dibutuhkan. Untuk library yang dipakai itu nanti ada di bawah sini. Jadi jika emang kalian belum punya, kalian bisa install dulu library-nya apa aja. Jadi jika udah, kita next langsung. Kita nyuruh dulu nih collab buat nampilin dataset yang kita punya. Jadi dalam project kali ini kita fokus di label data, yaitu di diagnosis, yaitu di jantung atau normal begitu. Kita lanjut. Nah, kita di sini juga nerangin nih berapa ada baris dan berapa ada kolom. Nah, ini kita masukin df dot space shape df dot shape. Jadi di sini ada 303 baris dan 14 kolom. Kita di sini lanjut untuk cek lagi nih di diagnosisnya, yang jantung berapa, yang normal berapa. Di sini udah kelihatan dari hasilnya sendiri, yaitu di sini lebih banyak yang jantung, itu 165 orang, dan yang normal adalah 138 orang. Nah, setelah data di atas tadi udah ditampilkan, jadi kita cek dulu apakah ada data yang nol. Nah, kebetulan di sini hasilnya adalah tidak ada data yang nol atau kosong. Nah, jika tidak ada, kita lanjut lagi periksa dulu duplikatnya. Ternyata setelah diperiksa duplikatnya di sini ada data duplikat 1. Nah, jadi keputusannya di sini adalah kita drop untuk data duplikatnya. Nah, sekarang dicek lagi, jadi data duplikatnya udah nggak ada begitu. Oke, kita masuk langsung ke bawahnya. Jadi di sini kira-kira begini untuk desain pertama, yaitu tentang rentan usia yang terkena jantung. Ini ada titik X dan titik Y-nya. Titik X-nya itu adalah usia, untuk titik Y-nya adalah frekuensi. Jadi di mana di sini bisa dilihat bahwa rentan usia di 50 sampai 60 itu paling banyak terkena jantung, dan daripada rentan usia di 30 ataupun di 70. Jadi rentan usia 50 sampai 60 itu masih banyak, yaitu rata-rata datanya ada di 60 atau 50 dibandingkan dengan usia di 30 atau 70, yaitu datanya lebih sedikit begitu. Oke, kita lanjut. Setelah kita masuk visualisasi dari rentan usia, kita cek lagi nih presentase dari penyakit jantung dan bukan penyakit jantung. Jadi di sini bisa dilihat dari kodenya juga bahwa penyakit jantung itu lebih besar daripada presentase dari yang normal gitu. Jadi masih banyak di sini sesuai data yang di atas tadi, jantung itu masih lebih banyak daripada yang normal. Nah, kita masuk ke label air corner. Jadi label label encoder itu adalah di mana tadi bisa dilihat ini beberapa data seperti jenis kelamin, di sini ada kolom nyeri dada juga dan lain-lain, itu masih berbentuk string atau teks, yang di mana itu nanti di machine learning itu belum bisa untuk di-train-nya. Jadi kita harus mengubah itu jadikan numerik begitu. Dan diagnosisnya juga diubah. Jadi yang jantung itu adalah tandanya 1, yang normal itu adalah tandanya 0 gitu. Jadi hasilnya itu seperti ini. Nah, ini udah berbentuk numerik semua, udah angka semua. Jadi kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita buat X dan Y-nya. Nah, di sini diterangkan bahwa untuk X-nya sendiri itu kita ambil kolom, semua kolom kecuali diagnosis dan semua barisnya. Jadi di sini adalah 302 baris dan 13 kolom kecuali diagnosis. Dan untuk yang Y-nya di sini semua baris yang ada di diagnosis itu sendiri, yaitu 32, dan kolomnya itu yang diambil hanya di diagnosis, yaitu 1 begitu. 1 ini nggak kelihatan. Jadi kita lanjut lagi. Nah, kita scalar aja, habis itu kita train. Nah, di sini juga gunanya di sini test split ini, kenapa ada test dash 0,3 itu adalah untuk data testingnya 30% dan data trainingnya sisanya begitu 70%, dan di sini random state-nya 42. Nah, masuklah kita ke modeling. Jadi model yang kita pakai di sini ada decision tree, k-nearest, habis itu di sini ada FVC juga. Maaf ya kalau bacanya sedikit typo.
Jadi, kita lanjut lagi setelah tadi model yang kita pakai di atas, kita di sini masuk ke yang namanya training model. Jadi, di mana kita bisa dilihat hasilnya di sini adalah, model atau yang kita pakai 3 tadi, yang paling besar akurasinya itu ada di yang di tengah, yang di sini, yaitu skornya adalah 0,846377 begitu, itu yang masih paling besar. Tapi ini belum tentu, jadi kita harus cek lagi, sebenarnya ini bisa berubah-ubah begitu. Oke, kita ambil, selanjutnya kita ambil 5 sampel, kita udah dapat 5 sampelnya di sini, kita mulailah tes nih data, kita buat, new data lagi, buat new data. Oke, new datanya udah kelihatan di sini, bisa dilihat. Nah, ini masih berbentuk teks lagi atau, string lagi. Jadi kita perlu ubah lagi ke data numerik agar agar bisa di-train. Nah, begitu. Jadi kita next. Nah, ini, hasil akhirnya untuk data yang kita tadi udah masukin atau yang udah aku buat, itu di mana dari, ketiga model yang aku, masukin di collab ini, itu menyatakan bahwa satu normal dan duanya adalah penyakit jantung, gitu. Nah, itu aja mungkin dari collab, yang kode yang bisa aku jelasin. Terima kasih udah menyimak demonya. Mungkin kalau mau tanya-tanya juga bisa langsung di komen aja untuk yang kurang jelas. Kalau mau, diterangin lebih detail ataupun minta dari dataset atau link collab-nya nanti mungkin, di deskripsi juga bakal aku isiin. Terima kasih.